kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dari tadi saya nggak melihat ibu ya bu, sibuk ya bu? Iya lumayan sibuk. Ya baik bu. Sengaja saya manggil ibu ya bu, karena ingin membicarakan persiapan pra observasi kelas bu. Oh iya bu. Ya, berdasarkan yang ingin ibu sampaikan dengan saya kemarin bu. Nah, ada nggak yang ingin ibu dapatkan gitu? Tentang pra observasi kelas ini dari saya gitu bu. Pasti bu, sebelum saya melakukan observasi, saya mau ibu tuh lihat modul saya, terus bisa perbaikan bu. Apa yang kurang, apa yang harus saya tambahkan bu, alurnya sudah sesuai belum bu? Siap bu. Baik. Baiklah bu, sebelum kita masuk tujuan apa yang ingin ibu capai dari proses pembelajaran tersebut bu. Nah ini kira-kira pelaksanaan observasi ini kapan ya bu ya? Rencana tuh September minggu kedua bu, tapi untuk tanggalnya nanti saya konsultasi lagi bu. Saya kasih kapan saya di September itu kapan saya akan melaksanakan bu. Ya berarti belum pasti ya bu ya, karena sekolah kita ini banyak kegiatan ya bu, persiapan MDK lagi nanti, kan nanti kan? Nanti ya, saya konfirmasi lagi ya bu. Ya benar bu ya, berarti tanggalnya. nanti saya tunggu aja informasi dari Bu Sarini ya bu Iya, ya. siap bu. Baik bu, tentu dalam observasi nanti ibu memiliki tujuan yang ingin ibu capai dari proses pembelajaran itu seperti apa ya bu? Ya baik bu, di sini kan rencana saya itu untuk modul yang saya akan ajarkan itu adalah teks hasil observasi kan bu. Nah dalam tujuan pembelajaran saya nanti bu, saya ingin peserta didik itu mampu bu untuk menulis teks laporan observasi melalui gagasan, pikiran dan apa yang mereka lihat bu. Terus dari mereka menulis itu, saya ingin peserta didik ini mampu untuk mengkreasikan ke depan kelas bu. Ya luar biasa ya bu ya. Berarti dapat saya ambil nih yang ibu sampaikan tadi, salah satunya adalah menulis laporan observasi ya bu ya. Kemudian anak ini juga bisa menampilkan hasil dari yang mereka tuliskan ya bu. Seperti itu ya bu ya. Iya siap bu. Baik bu. Nah kita lanjut ya bu ya. Di dalam pra observasi kelas ini tentu ada area pengembangan yang hendak dicapai, itu seperti apa ya bu? Pastinya kalau area pengembangan pembelajaran yang akan disampaikan bu, menciptakan area pembelajaran yang nyaman bu. Terus saya membantu pembelajaran itu agar berjalan secara objektif, dan saya menginginkan pastinya umpan balik yang telah saya ajarkan siswa bisa menangkap atau tidaknya bu dalam pembelajaran tersebut bu. Iya, baik bu Sarini, berarti dalam area pengembangan ini salah satunya umpan balik itu sangat perlu bu. Siap ya. Baik bu, kemudian kira-kira nih bu, strategi apa dalam pembelajaran itu yang akan ibu lakukan nanti? Sesuai modul yang sudah saya buat bu, pembelajaran yang akan saya terapkan pastinya itu budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasi, terus sosial emosional, di mana saya sudah mempersiapkan siswa-siswa ini sedari awalnya bu. Sudah saya bagi-bagi kelompok nih bu, ada yang visual, ada yang auditory, terus ada yang kinestetis bu. Jadi mereka sudah saya kelompok-kelompokkan untuk saya dapatkan nanti hasil pembelajaran yang berbeda-beda bu. Ada yang bisa menulis, menggambar, terus mungkin ada yang menggunakan Canva gitu bu. Baik bu Sarini. Nah tentunya hal ini bu ya, kalau misalkan ibu sendiri kan kayaknya untuk menyelesaikan ini kan kayak kebingungan ya bu ya. Iya, pasti, tentu bu. Ibu butuh dukungan. Pasti bu. Kira-kira bu siapa lah ya yang bisa memberi dukungan kepada ibu membantu hal ini? Kalau gitu itu bu, pastinya saya minta bantu sama teman sejawat ya bu. Yang bisa membantu saya, karena saya ini baru 5 tahun bu, mungkin banyak yang harus saya pelajari bu.
mungkin saya bisa minta tolong sama Ibu untuk mengajarkan saya atau melihat Bu modul saya ini udah selesai belum, atau ada yang saya perlu tambahkan, alur saya ini sudah benar apa belum, tujuan pembelajaran saya ini sudah benar apa belum Bu. Luar biasa ya Bu Sarini, yang saya dengarkan yang Ibu sampaikan, kalau saya lihat itu sudah tertata rapi ya Bu ya. Saya siap membantu Ibu untuk melihat modul yang sudah Ibu kerjakan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu tetap semangat Bu, karena di sini kita sudah melakukan refleksi ya Bu, bersama-sama untuk mempersiapkan observasi nanti di bulan September gitu. Siap, Bu. Semoga Ibu tetap semangat ya Bu. Iya, siap Bu. Ada hal yang lain lagi Bu yang ingin Ibu dapatkan dari saya? Ya, pastinya pembelajaran ilmu-ilmu terbaru lah Bu yang nanti bisa saya terapkan dalam model pembelajaran saya ini Bu. Baik Bu Sarini, insya Allah apa yang Ibu inginkan saya siap membantu ya Bu ya. Mungkin itu saja yang Bu ya percakapan kita hari ini untuk persiapan observasi kelas. Tetap semangat, semoga bisa menjalankan aktivitas tersebut. Amin. Baiklah Bu, mungkin itu saja ya Bu ya, karena kita masih ada jam pembelajaran ya Bu ya. Lain waktu nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu, karena pengen sekali mendengar cerita baru yang Ibu dapatkan dari kelas nanti ya Bu ya. Siap Bu. Terima kasih juga Bu sudah mau membantu saya. Mudah-mudahan pembelajaran saya lebih bervariasi lagi Bu. Amin, tetap semangat. Siap Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam Bu.
tapi tidak ikutin apa yang saya kerjakan. Paham? Oke, sudah. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang kepala. Pegang hidung. Apa pipi? Apa pipi? Dari gedung pipi. Oh, pipi. Ya, boleh. Boleh. Pegang dagu. Kamu masih bingung? Pegang dagu. Pegang mata. Mata nggak hidup Radit? Oh, mata. Mati nanti hidup ya. Pegang telinga. Oke, baik. Setelah menguji konsentrasi, ternyata alhamdulillah masih konsentrasi. Hari ini pembelajaran kita kemarin, minggu kemarin kita telah mempelajari LHO. Apa itu LHO? Laporan hasil observasi. Apa itu yang dimaksud dengan hasil laporan observasi? Hasil penelitian. Iya, hasil penelitian. Apa saja yang bisa diteliti? Tempat. Tempat. Apa lagi? Tanaman. Tanaman. Apa lagi? Apa lagi? Mantan bisa nggak? Mantan bisa nggak diobservasi? Bisa. Iya, kenapa? Dari tempat sampah. Jadikan tempat sampah. Iya, mantan. Mantan tidak bisa diobservasi karena terlalu banyak mantannya, ya kan? Itu jarang banget diobservasi. Ya. Hasil apa ini adalah hasil observasi. Hasil kita apa? Penelitian. Turun ke lapangan, kita lihat barangnya, kita teliti bentuknya, gimana warnanya, apa manfaatnya, ya kan? Sebelum itu, ada apa? Silakan masuk ke kuisis. Nah, dibuka kuisis. Oke, silakan join 913345. Ini Ibu akan melihat bagaimana jangkauan pengetahuan kalian tentang
hewan buaya. Tanaman lidah buaya mengandung aroma. Kalau tak sering memikirkan syampur ini, pasti ada satu yang makan lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini sudah terkenal sejak 700 tahun yang lalu. Mesir kuno kala itu mendokumentasikan tanaman lidah buaya, termasuk kegunaannya untuk mengobati luka bakar dan infeksi. Lidah buaya dalam bentuk sedang selalu digunakan oleh aqua untuk menjaga agar kulitnya halus dan awet muda. Sama seperti tanaman pada umumnya, lidah buaya mempunyai struktur akar, batang, daun, dan bunga. Morfologi daun lidah buaya berbentuk seperti tombak dengan helaian yang memanjang, berupa pelepah yang padanya bisa mencapai kisaran 40 hingga 60 cm. Lebar pelepah bagian bawah 8 hingga 13 cm dan tebal antara 2 hingga 3 cm. Daun lidah buaya termasuk jenis daun muda. Daunnya berdaging tebal, tidak mempunyai tulang, berwarna hijau keabu-abuan, dan mempunyai lapisan lilin di permukaan
sudah mendengar dengan kami. Assalamualaikum.
Apa dari bahasa kok saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur kan ke Pinang naik kapal selam. Di dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Deka. Deskripsi umum. Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakannya dari anggota bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang panjang, muncul dari setiap daun, bunganya simetri bilateral. Deskripsi bagian. Bunga anggrek memiliki 5 bagian utama, yaitu sepal atau daun kelopak, petal atau daun mahkota, tamen atau benang salit, pistil atau putih, dan oparik atau bakal buah. Sepal anggrek berjumlah 3 buah. Sepal bagian atas disebut sepal dorsal, sedangkan buah lainnya disebut sepal lateral. Anggrek memiliki 3 buah petal. Deskripsi manfaat. Manfaat bunga anggrek selain untuk tanaman hias, anggrek dimanfaatkan sebagai bahan wangi atau minyak agung. Selain manfaat tersebut, anggrek juga mempunyai manfaat lain sebagai bahan dasar pembuatan perasa vanila. Bunga anggrek adalah bunga yang cantik. Menarik, bunga anggrek ini biasanya tumbuh di gantung suatu pot. Agar bermanfaat kemudian dari kamera apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3. Bagaimana cara menanam? Izin menjawab untuk Novita. Cara menanam bunga anggrek adalah menggunakan merawat bunga anggrek adalah membutuhkan cahaya dan penyiraman. Kemudian dikasih
Cara membuat laporan hasil observasi. Oke, cara membuat hasil observasi. Oke, Kausar, apa saja yang menarik pelajaran pembelajaran hari ini? Kalian yang menarik, kalian yang menarik. Kalian yang menarik. Ya. Yang ini, ya, apa? Tidak ada Bu, bagi saya semuanya menarik. Apa tantangan yang kamu jumpai dalam pelajaran ini? Tidak ada. Oke. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Nanti laporan hasilnya akan dikumpulkan untuk pembelajaran minggu depan. Kalian harus mencari teks connector. Jadi kalian pelajari dulu apa itu teks connector. Sampai di sini ada kita baca. Kalian akan dikumpulkan lembaran hasilnya. Boleh dikumpulkan dulu? Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, silakan capai untuk buku pelajaran kita bersama. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bro. Datang dulu aku pakai di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Linda Sari SPD. Saya mengajar pendidikan biologi. Hari ini saya akan mengadakan pasca observasi melakukan coaching bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, ini Bu Sarini SPD, guru bahasa Indonesia. Kemudian kami didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Irfan Maripani SPD, untuk melakukan sesi pasca observasi. Assalamualaikum Bu Sarini. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke.
Oke, tetap semangat ya Bu Iya, ya. siap. Pagi hari ini apakah ada kegiatan? Ada Bu, nanti jam 9 saya ada kegiatan. Nah, kalau begitu saya minta kesempatan karena kita kemarin tanggal 3 September sudah melakukan observasi ya Bu. Iya, benar Bu. Nah, tujuan saya hari ini memanggil Ibu kembali adalah ingin melakukan apa namanya itu refleksi gitu Bu ya. Iya, siap, Bu. Hasil dari observasi tersebut. Iya. Baik Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengajar di kelas 10-1 kemarin? Senang ya Bu, sudah menjalankan kewajiban saya sebagai guru, yaitu mengajar sudah terlaksanakan. Bisa Ibu ceritakan sedikit Bu, bagaimana suasana dan keadaan kelas yang Ibu ajarkan? Alhamdulillah Bu, mereka anak-anak sangat berantusias dan sangat semangat Bu dalam pembelajaran. Semuanya pada aktif. Oke, luar biasa ya Bu ya, buat Ibu semangat dan antusias pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran tersebut. Nah, apakah sudah sesuai harapan yang Ibu inginkan ini? Iya Bu, sangat Bu, karena sekarang ini kan harusnya bukan guru yang sangat berperan ibaratnya aktif, tapi harus siswanya kan Bu. Ya. Nah pada saat itu alhamdulillah saya hanya sebagai fasilitator anak-anak yang sudah aktif untuk bekerja sama Bu dalam pembelajaran. Baik. Nah, kemarin itu kan sebelum kita melakukan observasi ada strategi ya Bu ya, strategi pengembangan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira tuh strategi itu apakah terlaksana Bu? Alhamdulillah Bu, sebelum kita observasi kemarin, saya juga sudah menemui Ibu untuk pra-observasi ya Bu. Dan Ibu, terima kasih sekali Ibu telah banyak memberikan masukan, karena ya saya belum PPG dan belum CGW juga kan Bu, jadi belum mendapatkan ilmu yang luas. Dan Bu, alhamdulillah dengan bantuan Ibu saya bisa mendapatkan ilmu tambahan, di mana di situ ada gaya belajar yang 3 yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran. Yang pertama itu gaya belajar visual, auditory, sama kinestetis ya Bu. Nah itu saya terapkan di pembelajaran saya. Alhamdulillah ternyata memang efeknya luar biasa Bu. Jadi sebelum gaya belajar itu kita terapkan, kita sudah melakukan asesmen awalnya. Kita lihat mana yang anak-anak yang audio, terus visual, terus kinestetik. Setelah pembelajaran itu kita terapkan dan memang ternyata antusiasnya luar biasa yang daripada sebelumnya gitu. Oke. Nah, apakah hanya pembelajaran berdiferensiasi saja yang Ibu terapkan di kelas tersebut Bu? Tidak Bu. Nah ketika saya jumpa Ibu, terus Ibu banyak menerangkan ke saya, terus saya juga belajar lah tuh di YouTube kan. Ternyata ada yang namanya emosional, Sosial emosional. iya, emosional, terus budaya positif. Jadi kita sudah membentuk anak itu sebelum masuk pembelajaran, anak itu sudah harus siap dengan belajar lingkungan yang bersih. Jadi ketika kita masuk, kita arahkan anak-anak itu untuk lihat lingkungannya sudah bersih belum. Kalau belum, diajaklah mereka untuk membersihkan dulu. Terus kerapian mereka dilihat kalau mereka udah rapi apa belum. Jadi dari awal kita sudah membentuk mereka sehingga membuat kelas itu nyaman dan mereka tuh nyaman, sehingga di proses pembelajaran itu pun bisa berjalan dengan nyaman gitu kan, karena lingkungan mereka sudah positif duluan Bu. Oke, baik Bu, berarti saya mendengar apa yang Ibu sampaikan, Ibu ini sudah menerapkan budaya positif juga gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi juga, kemudian sosial emosional. Iya, terus saya juga kemarin Ibu kan bilang coba nanti terapin teknik stop gitu kan. Jadi saya teknik stop karena kan saya memang ibaratnya selama ini hanya mengajarnya itu yang apa yang saya ketahui melalui PMM gitu kan Bu. Nah setelah Ibu bilang coba nanti terapin teknik stopnya, jadi saya belajar tuh gimana sih teknik stop ini, apa sih fungsinya. Nah jadi saya lihat lagi di YouTube gitu kan. Nah saya terapin gitu kan.
ketika pembelajaran itu sudah tidak nyaman, ibaratnya anak-anak sudah mulai riuh lagi, kita lakukan taking stop dulu kan, biar mereka tuh berhenti sejenak, relax lagi, gitu ya kan. Jadi akhirnya mereka semangat kembali untuk mendengar pembelajaran atau diskusi yang disampaikan kawan-kawannya. Jadi sehingga kawan-kawannya pun, oh saya bertanya, jadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran, Bu. Baik Bu, dari sini ya Bu ya, saya sudah mendengar apa penjelasan Ibu juga antusias ya Bu ya. Senang sekali nih menerapkan pembelajaran ini. Nah, pertanyaan saya lagi nih Bu, ketika Ibu menjalankan ini, apakah ada kendala nih ketika Ibu menerapkan 2 kali 45 menit? Apalagi untuk anak baru nih ya, satu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, selama proses pembelajaran yang saya lakukan atau saya jalani, alhamdulillah Bu tidak ada kendala. Mereka sangat antusiasnya luar biasa itu. Nah, berapa persen Ibu ketercapaian menurut Ibu dalam PPM tersebut? Kalau saya lihat hampir 90% saya sudah tercapai ya Bu, target yang saya mau, karena 10% itu yang namanya anak-anak pasti ada yang 1 atau 2 orang itu yang tidak fokus, itu wajar lah ya Bu, namanya juga di dalam kelas dan anak-anak itu karakternya berbeda-beda. Baik Bu, seru sekali Bu ya mendengar, apalagi melihat antusias anak, semangat anak belajar luar biasa. Pencapaiannya itu yang saya dengar adalah 90%. Jadi kayak sempurna sekali, sempurna sekali kayaknya gitu kan Bu. Benar kata Ibu, 10% pasti ada bagian dari yang kecil sekali gitu, yang tidak terlihat gitu kan Bu. Nah baik, selanjutnya nih Bu, apa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya memperbaiki yang kemarin kekurangan saya Bu, dan saya setelah, karena saking semangat nih kan Bu, nah akhirnya sampai di tengah jalan saya baru ingat saya mengajarnya itu udah jam terakhir Bu. Jadi ibaratnya itu udah siang jam 1:15 saya masuknya kan Bu. Nah akhirnya saya kelupaan Bu untuk berdoa. Jadi pas ketika saya masuk, saya absen, terus kita menyanyikan pelajaran profil pelajar Pancasila. Nah ketika setelah udah berjalan proses itu, baru saya ingat sepertinya saya belum melakukan berdoa kepada sama-sama dengan anak-anak gitu kan Bu. Jadi mungkin yang saya akan perbaiki selanjutnya Bu, saya akan berdoa terlebih dahulu bersama anak-anak Bu, mengajak anak tuh berdoa Bu. Itu sebetulnya hal yang paling utama dan penting gitu kan Bu, setiap kita melakukan hal-hal pekerjaan. Iya, benar sekali Bu. Kemarin itu kan ketika yang observasi itu kan, saya melihat ini saking semangat atau gimana ini ya, kok bisa lupa berdoa gitu. Saya lupa untuk berdoa. Nah baik Bu, kita lanjut lagi nih. Apa komitmen yang ingin Ibu targetkan ke depannya nanti lagi? Komitmen saya tidak mau ilmu yang saya dapatkan stuck di saya Bu. Saya mengajak kawan sejawat ya, walaupun mereka rata-rata ya Bu sudah PPG, cuma berapa orang termasuk saya yang belum PPG, tapi mungkin ilmu di dalam PPG ini tidak begitu hampir sama dengan CGP, mungkin ada yang berbeda. Nah ilmu ini juga saya baru dapatin dari Ibu yang sudah melaksanakan CGP, jadi saya insya Allah bakal menerapin ke kawan-kawan sejawat saya. Kapan? Insya Allah minggu depan saya akan terapin, karena setahu saya Bu Rini Arifin itu juga belum observasi. Nah terus juga beliau itu bukan dari bidang pendidikan, maksudnya memang beliau hanya mendapatkan akta, nah tapi tidak melalui proses pengajaran pendidikan. Jadi saya melihat beliau juga belum begitu paham gitu kan Bu. Jadi saya mau menerapkan ke beliau supaya nanti pembelajaran beliau itu tidak monoton. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan ke saya ini semoga terrealisasikan ya Bu ya. Saya harap ada kabar baik nih. Ke depannya saya tunggu siap mendengar cerita Ibu. Nah, apakah ada hal lagi yang ingin Ibu dapatkan dari saya Bu?
Pastinya ya Bu, karena kan otomatis Ibu ini ilmunya luar biasa banyak. Sama Ya. aja luar biasa gitu. Jadi saya berharap apa yang Ibu dapatkan nanti ketika Ibu menjalani proses CGP, Ibu bisa menerapkan ke kami lagi Bu, biar kami tahu gitu kan perkembangan zaman ini luar biasa, sehingga otomatis model pembelajaran itu juga harus bervariasi. Nah, jadi ketika kita start di situ aja tidak mengikuti perkembangan zaman, maka pembelajaran kita monoton segitu-segitu aja Bu. Jadi ketika Ibu dapat pembelajaran baru atau ilmu baru, gaya belajar baru atau mode baru, SPK yang baru, iya. Jadi mohon dikasih tahu ke kami Bu, biar kami bisa mencobanya gitu Bu, sehingga kami bisa start sama, walaupun kami belum PPG atau belum CGP, tapi kami sudah mendapatkan ilmu itu duluan, sehingga proses pembelajaran kami pun tidak monoton dan bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan gitu. Oke Bu, nah ini insya Allah saya akan siap membantu ya Bu Ya, ya. terima Karena kita kasih, di sini Bu. juga sama-sama belajar ya Bu Ya. ya. Nah, baik Bu, kalau begitu ada lagi kira-kira? Ada Bu. Oke, kalau begitu kita tutup ya Bu ya, Ya. untuk pasca observasi Siap. hari ini Bu. Siap. Saya ucapkan terima kasih Bu dan selamat beraktivitas seperti semula Bu ya. Sama-sama, Oke Bu, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak, pelita di kegelapan, membimbing anak bangsa menuju masa depan. Bersama-sama kita berjuang tak kenal lelah, menjadi pahlawan pendidikan, menggapai bintang. Di setiap kelas kami hadir, menyalakan semangat, menginspirasi, mengajarkan lebih dari sekedar pelajaran, menggali potensi, menguatkan karakter. Kami guru penggerak, pelita di kegelapan, membimbing anak bangsa